Gue mau tanya satu hal jujur sama lu. Pas lu bangun tidur pagi ini, lu udah tahu persis 3 hal yang harus lu selesaikan hari ini. Atau lu bangun, pegang HP, scroll sosmed, dan ngebiarin hari lu ini mengalir begitu aja. Kalau lu jadi cowok yang cuma hidupnya ngikutin alur, dengerin gua baik-baik. Moto hidup biarin aja mengalir kayak air itu adalah kebohongan besar yang dibikin oleh orang-orang yang malas. Mungkin iya kalau airnya itu mengalir ke samudra, tapi kalau mengalirnya itu ke tempat sampah bahkan sampai got, pria yang gak punya rencana harian adalah pria yang gampang dihancurin. Lu bakalan gampang terdistraksi, gampang dimanfaatkan sama agenda orang lain, dan lu bakalan sadar umur lu udah bertambah 5 tahun dan hidup lu gitu-gitu aja gak kemana-mana. Welcome back Gentleman Speak bareng gua. Hari ini kita bakal ngebahas kenapa hidup yang tanpa struktur itu bahaya banget. Gimana caranya pria berkelas menguasai 24 jam atau satu harinya, dan strategi high value biar lu nggak cuma kelihatan sibuk aja, tapi beneran mengatasi kemajuan nyata. Kenapa sih cowok di malam hari banyak banget yang ngerasa bahwa hidupnya itu capek banget, tapi pas ditarik sebulan terakhir itu tidak ada perkembangan, nol besar. Ada 3 jebakan nyata manusia modern mengelola waktunya. Pertama, terjebak dalam sibuk versus produktif. So sibuk itu beda dengan produktif. Sibuk balesin chat, sibuk lapin meja, atau sibuk nganterin orang, bahkan sibuk nonton tutorial di YouTube. Tapi lu nggak ngerjain tugas inti yang bener-bener ngerubah hidup lu, sama aja lu sibuk ngebuang energi lu buat hal sepele. Kedua, hidup dalam reaction mode. Banyak pria yang bangun tidur langsung masuk ke mode reaktif. Lihat HP, cek notifikasi, balas chat orang, atau langsung scroll sosmed. Lu membiarkan dunia luar mendikte apa yang harus lu pikirkan dan kerjakan dari menit pertama lu bangun. Lu nggak mengendalikan hari lu, tapi hari lu lah yang mengendalikan lu. Ketiga, kelelahan mengambil keputusan. Saat lu nggak punya jadwal yang jelas, otak lu itu bakalan capek cuma buat mikir, abis ini gue kerjain apa ya, makan siang gue pakai apa ya, nanti malam gue mau nongkrong di mana ya, kira-kira coffee shop yang enak di dekat sini di mana ya. Energi otak lu habis buat hal-hal yang sepele, sampai pas waktunya buat ngerjain tugas-tugas yang besar atau yang penting, otak lu udah lelah duluan, otak lu udah capek duluan. Gua mau lu sadar dampaknya. Ketika waktu lu terbuang tanpa rencana yang jelas, pertama, lu bakalan dimanfaatkan orang lain untuk membangun mimpinya. Kalau lu nggak punya rencana untuk waktu lu sendiri, orang lain yang bakalan ngerencanain waktu lu. Lu bakal gampang diajak nongkrong nggak jelas, atau bahkan lu gampang disuruh-suruh, ditarik sana sini, lu ditarik dari sini ke sini sama temen lu, ditarik lagi dari sini ke sini. Karena mereka tahu bahwa waktu lu itu tidak berharga, bahwa lu itu lagi senggang, bahwa lu itu selalu senggang. Kedua, potensi terbesar lu bakal menguap begitu aja. Waktu adalah sumber daya, dan kalau sudah habis, gak bisa lu beli pakai uang sebanyak apapun. Tiap jam yang lu buang buat hal sampah itu adalah potensi skill, potensi finansial, potensi kebugaran, potensi fisik yang lu buang atau lu korbankan begitu aja. Ketiga, lu bakalan terjebak di stres kronis bahkan sampai rasa bersalah. Gak ada yang bikin mental pria itu lebih tertekan dibanding perasaan yang seharusnya itu dia membuat hal besar, tapi dia malah membuang waktu tersebut. Rasa bersalah di malam hari itu bakalan merusak pelan-pelan self trust lu atau kepercayaan terhadap diri lu sendiri. Terus gimana caranya mentransformasi diri dari pria yang mengalir menjadi pria yang punya waktunya atau mengontrol penuh atas waktunya sendiri? Terapkan 4 prinsip ini. Prinsip pertama, pakai time blocking.
bukan cuma to-do list. Jangan cuma bikin daftar tugas di kertas atau di list HP lu. Alokasiin spesifik waktu lu di kalender lu. Misal jam 8 sampai jam 10 kerja fokus tanpa HP. Jam 10 sampai jam 11 fokus olahraga. Jam 11 sampai jam 12 ya, fokus untuk mengembangkan diri atau belajar. Kalau suatu tugas gak punya blok pribadi di kalender lu, tugas itu cuma bakalan jadi wacana. Prinsip kedua, terapkan hukum Pareto 80-20. Dari 10 hal yang ada di dalam pikiran lu hari ini, cuma ada 2 hal yang benar-benar mengasih dampak 80% untuk kehidupan lu ke depannya. Temukan 2 hal penting itu, entah dari belajar skill baru, bangun bisnis sampingan, atau selesaikan proyek utama. Dan selesaikan sebelum lu selesaikan hal-hal kecil lainnya. Prinsip ketiga, bangun deep work window atau karantina fokus. Lu minimal punya 2 jam 1 hari dimana lu masuk ke mode isolasi total. Matikan notifikasi HP, tutup pintu kamar, pasang headphone, dan selesaikan tugas terberat lu tanpa interupsi. 2 jam deep work bahkan lebih berharga dibanding kerja 8 jam sambil scrolling sosmed. Prinsip keempat, otomatiskan dan eliminasi hal-hal sepele. Pria berkelas gak buang-buang waktu. Misal kayak pagi bingung mau pakai pakaian apa, bingung mau sarapan apa, bingung mau dengan gaya style apa hari ini. Bikin rutinitas harian lu seotomatis mungkin. Makin sedikit keputusan sepele lu yang lu ambil setiap paginya, makin besar energi fokus lu untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Biar rencana lu gak berantakan di tengah jalan karena distraksi, ini 3 taktik lapangan yang harus lu pakai. Pertama, aturan the rule of 3 tiap malam. Sebelum lu tidur malam ini, lu tulis 3 hal yang harus lu selesaikan besok. Begitu bangun pagi, otak lu udah punya peta yang jelas dan gak harus bingung untuk melakukan hal apa di pagi ini atau hal apa yang harus dilakukan hari ini. Selanjutnya, berani bilang enggak tanpa alasan yang berlibat-libat. Berani menolak ajakan yang emang gak sesuai dengan rencana harian lu. Lu nggak perlu bikin alasan bohong. Cukup bilang, gue lagi ada fokus lain hari ini. Jadi next time ya. Pria yang tegas sama waktunya bakalan jauh lebih dihargai dibanding orang yang tidak menghargai waktunya. Selanjutnya, lakukan nightly audit atau mengevaluasi 5 menit. Tiap malam sebelum tidur, review hari lu. Berapa jam waktu gua yang bocor hari ini? Berapa jam waktu gua yang terbuang sia-sia hari ini? Distraksi apa yang paling mengganggu gua hari ini? Hal apa yang paling mengganggu gua hari ini sehingga gua membuang waktu gua secara sia-sia? Perbaiki kebocoran itu buat besok. Ini yang bikin lu lancip setiap harinya. Ingat ini baik-baik bro. Waktu lu adalah uang yang paling berharga, yang paling mahal untuk hidup lu saat ini. Saat lu memberikan waktu lu untuk hal-hal yang tidak berfaedah, lu lagi menjual masa depan lu dengan harga yang sangat murah. Stop hidup asal mengalir, tapi kita kontrol alirannya mau kemana. Apakah mau ke samudra atau ke got? Ambil kendali penuh jam lu, susun rencana lu, dan eksekusi tanpa tapi. Gua mau denger di kolom komentar apa hal terbesar yang nyuri dan menghambur-hamburkan waktu lu sampai saat ini. Tulis di bawah. Dan mari kita stop kebiasaan buruk itu mulai hari ini, mulai menit ini, mulai jam ini, mulai detik ini juga. Kalau video ini membakar semangat dan membuka pikiran lu, jangan lupa untuk tekan tombol like dan share ke teman-teman lu supaya kita bisa berkembang setiap harinya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Gentleman Speak supaya kita bisa menginspirasi setiap harinya. And stay gentle, gua Dahlan, love yourself and thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.